balik lagi di channel saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua. Nah, ini kebetulan kita akan ke Merbabu di minggu ini. Jadi sekalian kita prepare, sekalian mungkin saya perkenalkan beberapa alat yang memang kalian bawa di saat pendakian. Nah, yang pertama itu pasti carrier. Kemudian juga ada daypack, sleeping bag, terus ada center, sama apa namanya, eh, matras kayak gitu-gitu ya. Jadi yang mungkin kalau misalkan kalian menggunakan jasa open trip itu rata-rata kalian tidak akan membawa barang sebanyak saya seperti ini ya. Ini cukup banyak, belum lagi baju, semua jaket, semua pokoknya. Paling yang kalian akan bawa itu saya mungkin tas, kemudian apa namanya, sarung tangan. Nah, mungkin ya tas seperti ini ya, ada yang ukuran, sebenarnya kalau misalkan kalian ikut open trip itu di 35 liter itu udah cukup, karena mungkin hanya membawa baju, terus juga mungkin kalau misalkan kalian summit ya bawa dari TKI ini atau hydropack, terus headlamp. Yang wajib dibawa itu kayak gini nih, ini itu emergency blanket dan hand warmer, ini buat penghangat tubuh, sama ini kalau misalkan kalian kena hipo bisa menolong kalian gitu. Nah, ini juga ada apa namanya, sarung tangan juga untuk menghangatkan kalian. Nah, untuk SB ini saya rekomendasikan saya pakai Nato Hack ya teman-teman. Nah, ini bisa sampai di bukan minus sih, kalau di deskripsi mungkin sampai -5, cuman sejauh ini setelah saya pakai ini cukup hangat. Udah beberapa kali saya camping gede udah saya pakai juga, di 15 sampai 10 derajat itu masih aman, masih malah kadang gerah. Nah, kemudian juga ada apa namanya, water blender. Nah, untuk Eiger Pet ini yang saya punya ini udah termasuk bisa water blender di dalamnya, jadi nggak usah bawa aqua, bisa dimasukin ke dalam itu. Kemudian juga ada sleeping pad kalau memang misalkan kalian nggak mau kedinginan dan tetap nyaman dalam camp, itu beli daypack, sorry, beli green pack atau mungkin matras tiup ya. Cuman untuk saya lebih suka di green pack karena dia kan spons ya, lebih efektif. Kalau yang apa namanya, eh, yang bantah, bukan bantah tiup, apa tadi itu saya lupa ya, pokoknya yang matras tiup itu cepat bocor biasanya ya di beberapa tahun. Kalau ini masih aman. Terus kemudian juga ada matras biasa ya, aluminium foil. Ini saya dari pakai produknya BG. Mungkin untuk tendanya belum saya spill ya, saya pakai tenda dari BG juga, Tambora untuk 2 tent. Cuman karena ini sekarang saya pendakian ke Merbabu dan cukup banyak, saya bawa 9 orang, jadi untuk tendanya saya bawa yang kapasitas 6 orang. Nah, ini perlengkapan yang memang kalau misalkan kalian melakukan pendakian mandiri ya cukup banyak, karena banyak yang siapin juga, mungkin dari P3K nya, terus peralatan masak semua udah ada. Terus juga flysheet ini ada 2, ini buat ukuran tenda yang besar, ini untuk mungkin saya bikin bipak untuk WC umum ya. Nah, mungkin tidak memadai juga bahwa apa namanya, yang tenda buat WC umum, karena memang kita cuma 9 orang dengan kapasitas juga yang cukup meminimalisir budget. Nah, untuk peralatan mungkin seperti ini teman-teman, sama pendakiannya. Cuman untuk pendakian singkat apalagi solo hiking ya, kalian bisa pakai yang pakai carrier yang 35 ini, karena ini cukup untuk peralatan masak dan sebagainya. Kenapa? Karena eh, apabila memang misalkan peralatan kalian sudah ultralight ya, yang memang ringan gitu ya, ini kan bisa dikompres nih, ini bisa dikompres, terus ini kan lebih bisa dilipat. Jas hujan juga bisa, ponco yang 3 in 1 kayak gini buat jaga-jaga memang misalkan kalian pendakian itu badai,
kalian bisa bikin bivak mandiri dan lebih cepat juga. Terus juga headlamp ini yang wajib-wajib, memang wajib gitu, karena kan kita tidak tahu ya pendakiannya apakah akan kemalam apa enggak, atau memang misalkan kita kan summit biasanya di subuh jam 3 atau jam 2 pagi kan. Jadi headlamp itu tetap wajib dibawa. Nah mungkin untuk yang rekomendasi memang kalian ingin solo, yang saya utamakan itu carrier, headlamp, terus emergency, hand warmer, kemudian juga itu ada sarung tangan, fly sheet atau yang memang sekian yang 3-in-1 kayak gini. Ini juga ada windboard yang buat menahan angin biar apinya apa ya stabil gitu. Terus juga ada fly sheet, sleeping bag, ini yang benar-benar wajib di kalian bawa. Kemudian juga ada matras aluminium foil, bisa pilih salah satu ya. Misalkan kalian memang males bawa bed atau matras tiup, ya kalian bawa matras aluminium foil tapi dengan dibarengi yang SB-nya yang proper gitu, yang memang tahan di cuaca yang sangat dingin gitu. Asal beli, contohnya kayak gini, ini saya punya yang 10F lokal kayak gini, ini pernah saya coba di gede juga itu tetap tembus, malah saya harus pakai emergency karena memang dingin itu sampai ke tulang nusuk gitu, jadi kayak nggak pakai SB. Jadi saya utamakan ya mungkin yang SB yang lebih baik mah sedikit tapi kualitasnya terjamin gitu. Kemudian juga mungkin P3K ini wajib dibawa, ini 3 lipat buat sholat ya. Terus juga topi, banyak sih peralatan masak kayak gini. Jadi kalau misalkan pendakian mandiri ya lebih simpel, atau misalkan memang kalian melakukan OT itu lebih simpel lagi karena tidak terlalu banyak barang bawa. Ini kan belum termasuk logistik ya, masih peralatan dan gear yang akan dibawa gitu. Oke, cukup sekian, mungkin nanti akan kita coba repack ke dalam tas seperti apa untuk kapasitas di Eger. Dan ini saya pakai Zarventur yang ukuran 65 liter, tapi bisa up sampai 70 setahu saya, karena memang sering saya pakai di berbagai gunung. Kalau yang Eger ini biasanya dipakai cuman untuk apa ya, tektok, nanti saya simpen di BC biasanya. Paling saya bawa yang daypack atau hydropack yang Ugabo. Oke, cukup sekian review singkat peralatan yang akan kita bawa nanti ke Bambu. Kita akan coba repack peralatan semua ini ke carrier, kira-kira cukup apa enggak. Kemudian juga nanti mungkin saya akan buat video bagaimana sih caranya meminimalisir sampah plastik yang akan kita bawa, karena di Bambu itu cukup ketat ya teman, regulasinya untuk sampah. Jadi kita harus benar-benar memanajemen sampahnya dengan baik gitu. Apalagi kalau kita bawa barang banyak kayak mie kan bisa banyak ya, sampai beberapa piece, apalagi kopi dan sebagainya, kita bisa gabung dalam satu wadah gitu, atau misalkan kita bisa bawa pakai kontainer box. Nanti kita buat videonya di video selanjutnya. Oke.